Nah, terus dia yang bayar, dia yang tiba-tiba bukain baju celana saya. Ini bisa ditetapkan sebagai, maaf ya, sebagai tersangka gitu di polisian. Kayak gimana cerita awal? Dari awal Iya, boleh. Bagus cerita deh. itu udah sama seperti yang di TV. Oke. Nah, cuman saya takut untuk menceritakan, takutnya ada yang kurang, ada yang lebih. Itu saya takut. Jadi saya nggak bisa apa kayak apa nih, lagi cerita dengan takutnya ada yang kurang, ada lebih berbeda. Oke. Jadi kenal sama korban ini kapan? Pas di cara Sudayana itu, Ketemunya tiba-tiba tuh. ya Ketemunya kayak gimana? Bagus cerita. ketemunya itu saya mau minta pengantar ke kampus, tapi itu udah kayak seperti yang di TV. Dia mau apa mengantar Bagus? Ya, ke- tapi lain diantarnya saya gitu. Oh, Ya. maksudnya korban ini mengantar Bagus kemana? Kan mulanya mau ke kampus, tapi tidak yang ke kampus diputar-putarnya 3 kali, terus dari apa Islamic Center itu diputar-putar, nah langsung ke sana larinya balik arah gitu. Daerah itu homestay itu. Ya, Dia tahu tempat itu. dia tahu. Saya nggak tahu dia tahunya itu dari mana gitu. Oh gitu. Terus Bagus nggak nanya apa kok dia harus. Kan kalau saya prinsip saya kalau udah dibantu nggak ada untuk pikiran yang aneh-aneh, bersyukur udah mau dibantu kan nggak sampai kita. Jadi pada intinya itu saya langsung ngintip nih, nah yang dimana saya tuh kayak benar-benar kaget dan syok gitu, kayak kok bisa jadi begini gitu. Maksudnya kekagetannya itu apa Bagus? Tiba-tiba dijadiin tersangka gitu. Dengan berapa kali saya ngalah-ngalah terus dijadiin tersangka gitu. Jadi waktu di homestay itu ada pertemuan sama orang atau apa? Nggak ada Sama dia saja. ya. Terus Bagus di sana diperlakukan seperti apa? Nah, saya ceritain dari saya apa sampai homestay itu setelah diputar-putaran di Islamic Center Dayana, melalui homestay itu, nah terus dia yang bayar, dia yang apa buka pintu, nah dia yang tiba-tiba bukain baju celana saya gitu, dia buka dirinya sendiri, terus dia di atasnya, nah terus baik-baik dia apa namanya lagi kayak gitu, udah selesai kayak gitu, nah terus dia yang masangin, dia nyuciin semuanya, yang bersih. Nah tapi yang membuat saya tahu dalam kasus ini karena jebakan ini, karena pas mau balik secara baik-baik itu dia nelpon seseorang, ya nelpon seseorang, saya nggak tahu, nggak berani mau ngomong apa kan, dia bilang saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu, tunggu dah di Islamic Center, tapi sebelum saya sampai di sana saya nggak bisa berhenti, harus dia duluan berhenti, yang temannya ini, kamu yang duluan berhenti di sana gitu, baru saya bisa berhenti di sana. Nah balik arah saya kira diantar apa namanya ke kampus, itu dah saya udah syok karena saya capek juga karena kelelahan gitu kan, karena nggak bisa ngomong apa-apa, dah saya turut aja jalan. Nah, lagi di putaran Islam Center, nah terakhir penuntutnya itu, terakhirnya itu tiba-tiba pas muter 3 kali Islam Center yang sama, terus dia nanya sambil nelpon kan HP-nya di helm ini, kamu di mana nih? Saya sudah di Islamic Center, dia bilang. Saya juga udah di Islamic Center, ya kamu duluan berhenti sebelum saya nggak bisa berhenti gitu, dia bilang. Dia suruh yang temannya ini berhenti duluan. Nah tiba-tiba udah ke 4 kali 5 kalinya muter itu ketemu sama cowok, di depan itu ada cowok 2, belakangnya saya sama dia, harus yang lihat sekelilingnya begini, pas standar motor gini, dia orang beraktivitas biasa. Nah tiba-tiba seret meluk, udah tiba-tiba gitu Cewek. satu cowok, nah terus udah gitu yang satu foto saya gitu, pas foto saya yang baju biru seragam kampus itu, yang gitu tuh yang ngatur ke dia, Yang viral itu. iya. Terus saya tiba-tiba saya gak dimarahin, kenapa kamu bisa naik di sini, apa alasan naik di motor ini, dia bilang gitu. Terus saya bilang saya sebenarnya mau minta tolong diantar ke kampus, kok jadi begini, dia bilang gitu. Nanti bisa laporan kamu gini-gini. Nah ngomong dari yang cewek ini, kita gak ada bukti untuk ngelaporin dia, dia bilang gitu. Tiba-tiba ngomong itu, terus saya sautin, jangan laporin aja kalau memang saya apa-apa, karena kan nggak sampai pikir untuk mau jadi gini kasus besar ini gitu, karena pulang pergi baik-baik aja, dia yang bayar, dia yang bukain, dia yang nutupin, dia yang semuanya gitu,
saya hanya nurutin aja apa kemana dia, tiba-tiba kok saya kayak gini. Nah jadi saya berani bilang kalau saya ini dijebak gitu. Dijebak Iya. oleh korban. Iya, kenapa saya bilang gitu? Karena pulang pergi baik-baik aja seperti kasus yang dimana pertama kasusnya itu pemerkosaan di Teras Udayana kan gitu. Terus lagi dialihkan pemerkosaan di homestay. Terus lagi yang sekarang kekerasan seksual yang kayak gini. Gitu. Bagus ngerasa ini jebakan. Iya, ngerasa jebak. Karena kesana kemari begitu. Sedangkan saya yang ngelaporin pencemaran nama baik itu tidak respon sedikit pun. Kapan lapor? Pertama saya ngelaporin. Oh, Terus berapa harinya saya ngelaporin pencemaran nama baik itu kan. Nah gini saya ceritanya Pak. Pertamanya kan saya setelah siang kejadian itu saya pulang. Setelah aman-aman aja sekiranya nggak ada apa-apa, nggak difoto atau biasa-biasa aja gitu. Nggak ada sampai terjadi gini, pulang saya. Nah malam pas mau tidur saya melihat postingan yang di media satu itu dah yang viral itu yang apa kekerasan apa pemerkosaan seorang mahasiswa memperkosa orang di Teras Udayana gitu. Yang kayak gitu tuh saya laporin ke Polresta, tapi Polrestanya ngajakin ke Polda karena langsung ke sana. Setelah diantar sama polisi ada di sana yang ngurus-ngurus juga yang bantu saya malam-malam saya pulang ke sini. Nah udah gitu besok paginya tuh mama saya disuruh lapor untuk melengkapi data-data kayak masuk juga Krimsus atau apa. Ya, Nah itu di sana ya itu ya Krimun itu foto. Nah sudah itu tiba-tiba siangnya itu kakak saya nelpon yang media satu Lombok ini terus tidak diangkat. Nah agak sorean itu di take down anunya itu apa nih kasusnya itu Mimin akan bertanggung jawab dengan ini gini dia bilang kan tahu dengan itu. Nah tiba-tiba dia bisa beberapa hari terus saya biasa-biasa aja dan tidak saya mau perpanjang masalah dan nunggu jawaban. Angkat tiba-tiba 2 hari itu laporan itu masuk seperti panggilan gitu. Saya kira panggilan tentang ini, ternyata panggilan yang ini dibilang saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan gitu. Yang saya bingungkan tuh bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti ibu bapak lihat sendiri saya tidak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual. Bagaimana ngelakukan kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau apa dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau pemerkosaan dia dorong saya. Terus kok tiba-tiba ada 2 cewek lagi, yang satu cewek jadi 2. Nah itu maksud saya apa gitu. Kan pertama 1 cewek, yang saya ajak pergi 1 cewek, kok ada 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya Oh, yang laporan itu lagi. ya gitu. Oh, laporannya ada 2 korban. Ya itu ditambahin sama siapa polisinya atau siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya mungkin yang dulu gitu di NN atau di mana itu yang saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong apa-apa gitu. Yang nggak salah. Tapi itu dah kalau memang kekerasan atau pemerkosaan yang seperti kabar sekarang ini sampai saya dijadikan tersangka sekarang 20 hari ini pertama. Itu yang saya bilang bagaimana saya memperkosa dengan keadaan saya kayak gini kekerasan kan bisa dia ngelawan, bisa dia dorong, apalagi 2 cewek misal kan bisa kerja sama yang 2 tuh untuk dorong atau mukul atau lain sebagainya, ditinggal aja saya ngapain diantar balik pulang pergi baik-baik aja gitu. 2 itu maksudnya di kejadian yang berbeda ya, waktu yang berbeda. Iya waktu berbeda. Tapi enggak gini Bu, yang pertamanya 1 laporan ini yang saya bingungkan mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu itu gitu. Itu yang membuat saya gimana. Sebelumnya Bagus pernah ketemu dengan 1 orang yang melaporkan lagi hari berkomunikasi atau apa gitu? Enggak pernah, ya, enggak tahu siapa itu. Tahu gitu. Iya. Saya gini Bu, saya kayak sakit tangan gitu. Emosi yang marah gitu ya. Kok tiba-tiba kayak gini gitu. Iya. Kan kalau perkosaan atau kekerasan seksual itu bisa ngelawan tuh, mendorong atau apa. Untuk apa dia yang bayar, dia yang fasilitasi seperti dia yang bayar, dia yang buka air, dia yang masangin, dia yang nyuciin semuanya. Kok tiba-tiba dijadiin kayak gini gitu. Apalagi postingan media tuh tidak diblur muka saya dan lagi 1 foto saya diam-diam diambil di IG gitu. Itu foto saya pakai pakaian adat itu. Saya itu megang gamelan ngisi acara di acara PCB itu. Dari mana dia tahu kok tiba-tiba mengambil muka tidak diblur kan seperti di TV kan diblur itu karena kan ini tidak dia terang-terangan di media satu Lombok itu muka tidak diblur terus dibilang Agus Buntung kan bagaimana perasaan kita sesama manusia masa tidak punya perasaan andai kalau dia di posisi saya bagaimana Bu gitu. Jadi merasa didiskriminasi Bagus ya. Terus tiba-tiba dia bilang ini ciri-ciri tidak ada punya tangan kiri kanan
atau yang disebut Agus Buntung, dia bilang gitu. Bagaimana perasaannya? Ayo dah, kan ibu-ibu adalah calon ibu, Anda punya anak bagaimana, bapak-bapak punya anak bagaimana gitu. Makanya saya terus terang memohon Bu, yang dimana dengan tahanan yang kurang lebih ini yang 17 hari, yang lagi 3 harinya saya udah 20 hari, memohon biar cepat tuntas kasus ini. Dan saya terus terang dah, biar damai aja, saya tidak menuntut dah yang pencemaran nama baik, biar Tuhan yang balas gitu. Saya tidak menuntut, yang penting saya bisa kuliah, kerja main gamelan, seperti biasa. Saya berharap satu, mudah-mudahan dengan selesai kasus ini saya bisa memotivasi orang di luar sana menjadi seperti membuka lembaran baru. Ini mungkin jalan, kalau saya ambil imahnya jalan untuk bagaimana saya bisa mengangkat martabat orang tua. Kan dengan ini saya bisa menampilkan setidak-dikitnya saya bisa main gamelan, seperti saya bisa diundang, memberi motivasi seperti yang saya lihat kan, seperti di postingan yang ganteng kayak apa nih? Korea itu, ya itu saya pingin diundang. Saya juga bisa main apa nih, gamelan gitu. Saya pingin ketemu sama Pak Presiden Prabowo, memberitahukan saya kesenian saya, biar bisa memotivasi bahwa Indonesia ini punya kesenian gitu yang sangat bagus, dan yang dimana bukan karena keterbatasan, tetapi karena perjuangan hidup. Suatu saat pasti Indonesia ini akan indah pada waktunya. Kita berjuang bersama untuk membangun Indonesia ini, terutama Pak Presiden Prabowo yang terhormat. Saya memohon biar saya diberi kesempatan untuk menampilkan gamelan saya, biar bisa saya memotivasi orang-orang yang disabilitas juga di sana untuk ayo, tidak ada yang mustahil selama kita bisa berjuang. Kita ambil imahnya aja dalam ini. Saya tetap bersabar, terus terang walaupun saya terkekang Bu, tidak bisa kemana-mana, hanya di kamar. Sakit kepala saya Bu, itu sangat sakit kepala saya gitu. Tidak bisa, biasanya saya kerja gamelan, apa ngamen-ngamen seperti ya tahu itu gamen-ngamen itu. Terus apa tiba-tiba kayak gini kan, bagaimana? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.